Teman-teman pasti sudah tahu ya tentang kasus yang lagi rame banget nih, konflik antara Yai Mim versus Sahara. Tetapi teman-teman, saya tidak akan membahas tentang konfliknya, bagaimana awal mula konflik itu terjadi, kemudian apa saja yang diributkan. Saya tidak akan membahas itu teman-teman. Tapi yang saya ingin soroti justru bagaimana Yai Mim sebagai seorang dosen filsafat dan tasawuf menghadapi konflik tersebut dengan cara yang begitu unik dan khorikul adah lah, di luar nalar manusia keumumannya. Kira-kira bagaimana kalau kita bahas dari sudut pandang filsafat? Sebagaimana kita tahu teman-teman, filsafat itu sering dipandang sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan nyata, bersemayam di ruang kuliah, tersusun dalam buku tebal, atau berdialektika di ruang seminar akademik. Filsafat kerap dituduh terlalu abstrak, terlalu serius, terlalu jauh dari denyut kehidupan sehari-hari. Akan tetapi teman-teman, ada momen ketika filsafat turun dari singgasananya, menubuh dalam tindakan, menjelma dalam perilaku yang sederhana namun penuh makna. Nah, di titik inilah kita menemukan sosok Yai Mim atau Imam Muslimin. Beliau tidak hanya mengajar filsafat lewat perkuliahannya di kampus, melainkan juga melalui bahasa tubuh, dengan aksinya, dengan absurditas yang membingungkan sekaligus mencerahkan. Ketika dunia datang dengan amarah, beliau membalas dengan tawa. Ketika ancaman dilontarkan, beliau menanggapi dengan parodi. Ketika musik keras memprovokasi, beliau justru menari. Nah, apa yang tampak sebagai keanehan di awal kasus yang viral itu, sesungguhnya itu adalah praktek filsafat dalam bentuk yang paling radikal, teman-teman. Membongkar logika konflik. Jika filsafat lahir dari keheranan, seperti yang dikatakan oleh Plato, maka Yai Mim ini menjadikan seni menghadapi kehidupan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan absurditas yang justru meredakan. Teman-teman mungkin sudah banyak ya yang tahu bagaimana video awal kasus ini viral ketika Yai Mim ini adu argumen dan konflik bersih tegang dengan tetangganya, sampai akhirnya Yai Mim ini berguling-guling di tanah, kemudian pura-pura stroke. Mampus, mampus. Oh, drama. Oh, ditendang. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Nah, lihat suamimu gila itu loh. Kalau kita lihat dari sudut pandang filsafat, teman-teman, sikap Yai Mim tadi itu dalam video bisa kita baca lewat filsafatnya Albert Camus dengan konsep absurditas. Nah, menurut Albert Camus, hidup ini penuh ketegangan, teman-teman. Manusia selalu menginginkan keteraturan, sementara dunia justru sering menghadirkan kekacauan. Salah satu cara menghadapi absurditas adalah menertawakannya, bukan melawannya dengan amarah. Nah, ketika Yai Mim memilih berguling-guling di tanah saat cekcok tadi, beliau sebenarnya sedang memecah logika konflik. Kenapa? Orang biasanya menjawab kemarahan dengan kemarahan, namun beliau justru menampilkan reaksi absurd yang tidak masuk akal. Nah, hal tersebut membalik permainan. Bukannya meruncing, tensi malah pecah jadi tontonan lucu. Nah, secara filosofis itu mirip dengan dialektika non-kekerasan, yaitu melawan dengan cara yang sama sekali tidak diharapkan. Atau kalau kita lihat dari sisi psikologi, teman-teman, perilaku tersebut merupakan bentuk emotion regulation. Ini pernah saya bahas di tesis saya ya. Beliau ini menghindari coping maladaptif atau seperti berteriak atau memukul. Akan tetapi beliau justru menggantinya dengan coping adaptif berupa humor dan teatrikal. Bahkan kalau kita lihat dalam teori katarsis itu dijelaskan begini, tindakan absurd seperti yang dilakukan oleh Yai Mim tadi itu merupakan proses pelepasan energi emosional dengan cara yang aman sambil mengalihkan perhatian lawan. Nah, dengan tidak memberi bahan bakar bagi konflik, Yai Mim membuat api permusuhan padam dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kejadian yang lebih unik lagi, teman-teman. Di mana ketika Yai Mim mengadakan perkuliahan di rumahnya bersama mahasiswanya, nah, geng Sahara Travel tetangganya, menyetel musik keras untuk memancing emosi. Akan tapi lucunya, yang Yai Mim lakukan justru mengajak mahasiswanya itu untuk ikut berjoget sambil mendekat ke tetangganya tersebut. Nah, ini respon yang sangat mengejutkan. Lawannya ini kan bermaksud mengganggu, akan tetapi Yai Mim mengubah musik itu menjadi panggung absurd.
Ironisnya, tetangga yang memutar musik itu malah buru-buru mematikannya, sementara Yai Mim justru meminta agar musik dilanjutkan. Nah, dari kacamata filsafat tubuh ala Merleau-Ponty, tubuh manusia itu bukan sekedar daging, melainkan media komunikasi. Nah, jogetnya Yai Mim ini adalah bahasa tubuh yang mengatakan, aku tidak akan marah, aku akan menari bersama absurditasmu. Atau kalau kita lihat dari psikologi sosial ya, itu merupakan respon paradoksal atau semacam reverse psikologi, yaitu alih-alih menolak, beliau ini justru malah menerima dengan penuh kegembiraan. Akibatnya apa? Lawan kehilangan kendali atas skenario konflik yang dia ciptakan sendiri. Itu yang kedua. Konflik berikutnya ini lebih mistis, teman-teman. Dimana ketika Payono mencoba mengintimidasi dengan jurus santet disertai teriakan Allahu Akbar, Yai Mim justru malah tidak melawan dengan serius. Dia malah membahas dengan ucapan walillahilham. Ini kocak banget sih, bener. Jadi ketika Payono ini pengen nyantet dan mengucapkan Allahu Akbar, bukannya Yai Mim malah takut, dia malah mengucapkan walillahilham. Ini mau berantem apa mau takbiran kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Dan setelah itu, Yai Mim itu malah pura-pura kesakitan, padahal tidak merasakan sakit sedikit pun. Nah, tindakannya ini adalah parodi membalikkan situasi serius menjadi panggung komedi. Di mana dari perspektif filsafat, ini adalah strategi dekonstruksi. Di mana Yai Mim ini membongkar otoritas simbolik lawannya yang biasanya kalimat sakral itu ditakuti, malah dijadikan bahan guyonan. Atau dari sisi psikologi, ini menciptakan cognitive dissonance, yaitu Payono yang berniat menakuti, tetapi yang terjadi justru lawannya menertawakan, bahkan menirunya dengan santai. Akibatnya apa? Rasa power yang ingin ditunjukkan oleh Payono akhirnya malah buyar. Nah, kejadian yang ketiga, yaitu ketika Pak Sofwan, suami Sahara ini, membentak keras sambil melotot. Teman-teman bisa lihat video lengkapnya. Suruh lihat kan? Apa sampean? Apa? Kayak gini. Iya. Aduh, gayanya aduh. Apa lagi? Apa Mim? Iya. Tangannya dekat. Kemudian dia memerintahkan Yai Mim untuk tatap mata saya gitu. Biasanya perintah ini itu adalah strategi dominasi, teman-teman, di mana kontak mata tajam itu digunakan untuk menunjukkan kuasa yang membuat lawannya gentar. Akan tetapi Yai Mim justru malah menuruti perintah itu tanpa melawan. Makanya di video itu ketika Pak Sofwan udah mulai emosi gara-gara ditatap terus, Pak Sofwan mengatakan, apa yang kamu lakukan? Kata Yai Mimnya, lah katanya saya disuruh lihat matanya. Gara-gara respon Yai Mim itu akhirnya emosi Sofwan malah buyar. Nah, secara psikologis ini adalah bentuk mirroring yang paradoksal, yaitu dengan memenuhi perintah tanpa resistensi. Nah, akhirnya Yai Mim ini meruntuhkan dramaturgi kuasa yang dibangun oleh Pak Sofwan. Atau kalau kita lihat dari filsafat eksistensial, teman-teman, ini adalah momen kebebasan di mana beliau menolak ditentukan oleh logika agresi lawan. Kepatuhan absurd itu justru menjadi cara menegaskan bahwa dia tidak bisa dikendalikan. Kalau kita mengacu pada filsafatnya Albert Camus, teman-teman, hidup manusia itu selalu bergerak di antara dua kutub, yaitu kerinduan akan makna dan dunia yang diam, yang tidak memberikan jawaban. Kita terus bertanya, mengapa ini terjadi? Untuk apa semua penderitaan ini? Di mana letak keadilan? Tetapi dunia seringkali menanggapi dengan kebisuan. Dari sinilah lahir konsep absurditas, sebuah jurang antara harapan manusia dan kenyataan yang diinginkan. Makanya Albert Camus itu menolak dua jalan pintas. Biasanya orang ketika menghadapi absurditas itu, kalau dia tidak bunuh diri atau menyerah, atau dia akan melakukan lompatan iman yang menutupi pertanyaan. Ya udah sih, ini kan takdir gitu. Padahal bagi Albert Camus, sikap yang paling otentik itu adalah pemberontakan absurd, yaitu menerima bahwa hidup ini memang tidak sepenuhnya masuk akal, tetapi
tetap menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh, dengan tawa, dengan humor, bahkan dengan keluncuannya yang disengaja. Itulah kehidupan yang otentik. Makanya absurditas bagi Comus bukan alasan untuk menyerah, melainkan alasan untuk hidup lebih merdeka. Nah, di titik inilah absurditas berubah menjadi strategi eksistensial. Konflik yang biasanya dikuasai logika kekerasan bisa dilucuti dengan respon yang absurd. Ketegangan sosial yang mestinya berujung pada benturan bisa dipatahkan dengan tindakan yang tidak terduga. Humor dan kelucuan yang tampak remeh justru menjadi senjata moral yang lebih tajam dari kekerasan. Teman-teman, absurditas itu merupakan seni yang membongkar logika konflik, mengubah panggung pertikaian menjadi arena tertawaan, dan memaksa lawan kehilangan pijakan emosinya. Makanya, kalau kita lihat secara psikologi sosial, strategi ini bekerja lewat disonasi kognitif, di mana pikiran manusia itu kan selalu mengantisipasi pola yang bisa ditebak. Contoh misalkan, marah dibalas marah, keras dilawan keras. Tapi ketika muncul respon yang absurd atau sesuatu yang lucu, konyol, bahkan tampak irasional, alur kognitif itu tiba-tiba runtuh. Seperti yang dilakukan oleh Yai Mim itu. Makanya di awal kasus ini viral kan hampir semua netizen itu membuli Yai Mim yang waktu beliau guling-guling di tanah, pura-pura stroke, karena memang ini absurd banget orang gitu menghadapi konflik dengan cara yang irasional di luar logika keumuman manusia. Ternyata kalau kita lihat dari sudut pandang filsafat Albert Camus, yaitu konsep absurditas tadi, ternyata itu masuk akal. Kenapa? Karena dengan absurditas, sikap absurdnya Yai Mim itu, energi kemarahan yang semula terkumpul justru malah bocor karena lawannya itu kehilangan ritme emosinya. Konflik tidak bisa lagi berlanjut pada eskalasi karena apa? Pondasi logikanya sudah terbalik. Harusnya marah dibalas marah, emosi dibalas emosi. Ini kok dibalas kayak orang gila gitu, guling-guling, pura-pura stroke. Inilah inti absurditas yang jarang dibicarakan, bahwa ya, absurditas itu bukan sekedar teori filsafat eksistensial Eropa, teman-teman, melainkan strategi hidup yang nyata. Absurditas itu mengajarkan kita bahwa dunia yang kacau tidak harus ditaklukkan dengan kekerasan, melainkan bisa ditertawakan. Bahkan, pertengkaran tidak harus dimenangkan dengan keras kepala, melainkan bisa dipatahkan dengan kelucuan yang tepat. Dan bahwa keberanian untuk terlihat aneh seperti Yai Mim itu kadang jauh lebih berdaya guna daripada keberanian untuk menjadi keras. Nah, 4 adegan Yai Mim tadi itu memperlihatkan bahwa filsafat tidak selalu hadir dalam ruang kuliah atau buku tebal. Filsafat bisa hidup di jalanan, di halaman rumah, bahkan di tengah konflik tetangga. Yai Mim mempraktekkan prinsip non-kekerasan, humor sebagai senjata moral, dan absurditas sebagai strategi damai. Pada akhirnya, teman-teman, absurditas bukanlah musuh yang harus ditaklukkan, melainkan kawan yang harus kita peluk. Dunia memang sering tidak masuk akal, penuh kekacauan, penuh kebisuan, ketidakadilan, tapi di sanalah seni hidup menentukan wajahnya. Bukan dengan menghunus amarah, bukan dengan menutup diri pada jawaban instan, melainkan dengan keberanian untuk menawarkan absurditas itu sendiri. Filsafat sebagaimana ditunjukkan oleh Albert Camus bukan sekedar teori yang mati dalam buku. Dia adalah cara untuk tetap berdiri ketika dunia runtuh, cara untuk tersenyum ketika hidup menolak memberi jawaban, dan disinilah kita belajar bahwa kadang jalan menuju kedamaian bukan dengan menjadi keras, tetapi dengan berani menjadi absurd. Karena justru disitulah letak kebijaksanaan yang paling manusiawi. Apakah kita berani absurd?